Baik pemirsa yang budiman dimanapun berada, kesempatan pada kali ini saya ingin mengajak untuk mendengarkan kembali dari kisah lanjutan Pak Udin. Hal ini mungkin memang saya sengaja kembali angkat karena Pak Udin banyak memiliki segudang pengalaman yang menarik. Dan pada saat sebelumnya kita sudah menyaksikan di daerah Jawa Tengah. Nah, ini di luar Pulau Jawa. Jadi bagaimana nanti kita akan langsung mendengarkannya dari Pak Udin. Nah, kemudian bagaimana persisnya Pak Udin dari pengalaman ketika di Kalimantan itu dalam rangka dan bertujuan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, waktu itu pada malam hari saya itu bekerja di sebuah perusahaan, dan tepatnya pada bulan Februari, tepatnya pada bulan Februari. Dan waktu itu saya dapat tugas untuk menanam pohon di dalam hutan. Dan waktu itu saya didampingi dengan penduduk setempat, khususnya orang-orang Kalimantan setempat. Dan waktu itu bekerja sama dengan perusahaan perhutanan. Dan pada waktu malam hari itu saya dengan rombongan melakukan observasi dan melihat hutan yang akan ditanam. Dan pada waktu itu sekitar pukul 8 malam kami menginap di sebuah gubuk tepatnya di dalam hutan. Dan di dalam hutan itu kami mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari alat-alat dan mungkin dari logistik untuk makan selama beberapa hari dalam hutan. Dan setelah kami persiapkan, kami satu rombongan ada yang sedang tidur dan ada yang sedang bekerja cengkrama dengan teman-teman. Dan saya sendiri di situ saya sedang membikinkan kopi untuk mereka. Dan setelah kami selesai dan ngopi bersama-sama, kami sedikit ada yang sudah tidur mengantuk, dan saya sendiri waktu itu masih belum bisa tidur. Dan saya penasaran dengan keadaan malam di dalam hutan. Saya itu keluar dalam gubuk dan melihat-lihat sekitarnya. Dan waktu itu ada penduduk setempat dan dia bicara dengan saya, jangan keluar jauh-jauh waktu malam hari itu. Dan setelah saya berbincang dengan penduduk setempat, terus saya duduk di depan gubuk, persisnya depan gubuk waktu itu mungkin pukul 11 malam. Dan setelah saya melihat sekitar, entah itu burung atau apa, saya melihat sebuah bayangan sekelebat di atas pohon. Dan setelah terbang, dia itu kembali terbang ke pohon yang lainnya. Saya penasaran, saya bertanya sama penduduk setempat, apa itu kak? Udah dimaja, kata kakak itu. Dan saya penasaran lagi, kok kayaknya kok bukan burung kak? Terus kakak itu bilang, udah tidur aja. Tapi saya masih penasaran, kenapa kok tidak pergi-pergi, malah semakin mendekat. Karena bayangan itu di depan saya persis, dan itu sangat gelap sekali. Dan kakak itu bilang, kamu masuk aja, masuk. Tapi saya masih penasaran. Udah kak, ya udah kalau kamu ingin tahu, kakak itu bilang, kamu duduk sini aja, ikutin saya. Dan kakak itu bilang, kamu jangan lari kalau lihat bentuknya ya. Saya bilang, oh ya kak, siapa. Setelah kakak saya itu
memperbolehkan saya untuk melihat. Saya diajak keluar keliling gubuk, dan benar kata kakak itu, setelah saya berkeliling saya melihat kepala dan tanpa badan terbang keliling di atas gubuk. Dan itu saya tanya, kenapa, siapa itu kak? Dan kakak itu menjawab, itu kuyang. Kuyang itu apa? Saya sendiri nggak tahu. Kuyang itu sebuah kuyang itu hantu tanpa kepala. Dan saya penasaran, itu apa itu kak? Itu hantu tanpa kepala yang mencari mangsa atau anak kecil katanya. Saya tanya lagi sama kakak itu kira-kira kalau dibacakan ayat kursi atau Quran atau apa ya bisa nggak? Belum tentu bisa ya katanya. Tergantung iman kamu imannya kuat apa enggak, karena ini mengandung keimanan kita harus kuat. Dan setelah kejadian malam itu berapa hari di situ, saya yakin dia pasti akan keluar lagi. Tapi setelah saya penasaran, saya melihat yang itu benar-benar ternyata dekat, dia itu matanya itu dan pada tarinya, dan kepalanya itu cuma seleher, dan dalamannya itu kayak usus keluar gitu, kayak usus. Dan kakak itu bilang itu wujudnya asli kayak gitu. Dan kakak itu bilang, kamu kalau udah ngeliat nggak usah dibayangin, karena itu pasti akan kebayang terus. Tapi waktu itu saya yakin itu bukan hantu beneran kata saya dalam hati. Tapi setelah dijelaskan dengan itu hantu hantu kuyang yang gentayangan untuk mencari mangsa. Oh ya udah kak, kalau itu saya sudah yakin bahwa itu hantu kuyang, dan bentuknya itu sangat mengerikan. Matanya itu keluar darah, giginya ada taring, dan lidahnya agak keluar. Itu kalau dibayangkan cuma kepala sampai ke leher, dan tidak ada badannya terbang melayang tanpa badan tangan. Itu kalau dilihat, kalau di dalam di istilah di Jawa itu namanya gundul pringis. Gundul pringis itu cuma kepala saja, tapi bedanya ini kuyang berambut panjang. Dan waktu kejadian malam itu saya dengan kakak penduduk setempat itu merahasiakan kepada rombongan yang lain. Tapi setelah 1 hari kemudian, waktu tepatnya pada malam hari juga itu, saya masih yang kurang yakin dan pengen melihat lagi istilahnya. Tapi benar dalam hati saya itu bahwa kuyang itu memperlihatkan wujudnya lagi. Dan setelah saya tanya lagi, kak ini kok pasti kok ada seperti itu lagi, gimana, kenapa tuh? Nah ini tempatnya di situ kata kakak itu, tempatnya di situ, di rimbunan pohon seperti itu. Dan mungkin kalau kita itu dilewatin kuyangnya, seperti kuyangnya jalur lewatnya itu lewat sini kata kakak itu. Kira-kira itu berbahaya dengan kita nggak kak? Ya kalau semoga enggak, karena yang biasanya di masa itu bayi yang di dalam kandungan, kata kakak penduduk setempat itu. Oh seperti itu. Tapi waktu saya tanya itu kayaknya ada rahasia dalam kakak bicara tadi. Terus saya nanya, apa untuk orang ini bisa ganggu enggak kak? Saya bilang enggak katanya. Ya udah. Tapi dalam waktu malam hari dengan kakak itu saya selalu membicarakan soal tradisi-tradisi di sana, dan di sana itu banyak mistis kata kakak itu. Kita harus hati-hati dan harus permisi, dan jangan sembarangan untuk masuk ke dalam hutan itu. Oh ya kak, ya katanya banyak nanti di sini itu banyak ada suku-suku Daya yang lalu lalang di sini, dan kita harus sopan dan menghargai mereka. Istilahnya kita jangan merusak hutan yang di dalam hutan itu. Saya bilang sama kakak, oh ya kakak, berarti kita harus selalu menjaga etika dalam hutan ini ya. Iya betul kata kakak tersebut. Tapi saya yang makin
penasaran itu hantu itu yang masih saya pikirkan selama saya bermalam di dalam hutan. Sampai 5 hari saya di sana itu selalu terbayang-bayang soal hantu yang itu karena sangat mengerikan dan sangat janggal kata saya dalam hati. Kenapa kok ada mayat gentayangan tanpa kepala seperti itu? Nah itu kata kakak tersebut itu hantu dari daerah sana itu ya seperti itu. Dia itu ada yang memaksa bayi, ada juga yang sebagai sugihan kata kakak tersebut. Tapi setelah saya pikir untuk kejadian terakhir ini, saya memikirkan bahwa hal tersebut itu sangat nyata dan goib bagi saya sendiri. Dan tapi setelah saya selesai dalam tugas ini, saya masih terbayang-bayang sampai saya itu pulang di Jawa. Bahkan wujudnya pun masih bisa saya gambarkan dalam benak saya. Wujudnya itu untuk rupa seperti apa lebih mendalam lagi ditampakkan? Rupanya ya dia itu bermuka agak putih dan matanya hitam agak berdarah dan giginya itu ada taringnya di antara taring bawah dan taring atas ini keluar. Kalau jenis kelaminnya, Kita nggak tahu karena matanya itu karena cuma kepalanya saja yang terlihat. berarti kalau kepala saja bagian bawah nggak utuh. Nggak utuh, cuma seperti kayak paru-paru dan jantung itu nempel seperti terbang gitu. Kalau rambut sendiri Rambutnya panjang, panjang. ditutupi cuma kepala rambut panjang seperti itu. Dalam satu gubuk selama 5 hari itu berapa orang? Saya itu dalam sana itu sekitar kalau tidak 8 orang. 8 orang menyaksikan yang Tidak cuma saya dengan kakak tersebut yang asal dari penduduk setempat. misalnya waktu akan muncul itu ada fenomena Tidak ada fenomena, cuma angin yang sangat kencang. Anginnya itu kencang. mengeluarkan suara Tidak, kalau kunyangnya tidak punya sendiri. suara. Di bulan tahun berapa itu? Itu tepatnya waktu saya itu lulus STM mas. STM berarti masih muda, baru lulus Iya, STM. dan ke Kalimantan itu. Itu saya itu pernah diajak kerja saya. Oh. Saya itu sehabis kerja dari Bima, saya itu ngajak ke Kalimantan. 5 hari itu setiap malam muncul. Ya malam-malam pertama, kedua dan ketiga. Setelah keempatnya tidak diperlihatkan lagi mas. Sampai hari kelima. Hari kelimanya tidak. Iya, tapi ada rasa-rasa selain takut itu, Ya, misalnya sakit itu. Sakit takut enggak mas. Cuma masih kebayang di mata di benak saya itu wujud-wujudnya itu seperti itu, bisa menggambarkan. Terbang itu melintas atau mengelilingi? Mengelilingi. Lama juga ya? Mengelilingi mas. Mengelilingi berhenti di pohon dan di pohon lainnya mas. Dan lama itu? Itu lama itu mas, itu lama itu. Kurang lebih ada 10 menit? Ya kurang lebih ada mas, itu lama itu mas. Karena dia itu kata pasnya kakaknya tersebut tempatnya memang di situ mas berhentinya, istilahnya tempat tinggalnya. Oh, tidak menduga kalau malah justru mendekati dari rumahnya. Ya makanya itu mas, kita penasaran seperti itu. Dari pertama itu saya kok kayaknya masuk ke hutan itu saya merasakan mas hal-hal yang gaib akan terjadi karena hutannya itu sangat lebat mas. Masih lebat dengan banyak aneka satwa ya? Masih banyak mas, ada ular itu banyak. Kalau sekedar ular kayak itu kan kita yakin bisa kelihatan mas, tapi itu hal-hal makhluk seperti itu kita kan nggak, bukan bukan nyata itu mas, bukan real. Tapi tidak sampai menyerang fisik Ya itu mas, tidak hanya cuma ditampakkan memperlihatkan wujudnya saja. dan terbang posisinya. Terbang mas posisinya. Agak jauh atau dekat itu? Itu yang saya lihat terakhir itu agak dekat mas, Agak itu dekat. karena penasaran. Itu terbang sekitar 10 meter dan waktu itu pun saya membawa senter itu mas.
dan saya senterin ternyata wujudnya seperti itu. Makanya saya bisa membayangkan wujudnya yang itu seperti itu nyata dan tanpa tanpa dibuat-buat. Kalau seperti televisi itu mungkin kayaknya nggak yakin kalau ini nyata. Itu serem sekali mas. Dan tidak ada kepalanya itu. Wujudnya ya kepala terbang lah dan dalamnya itu masih sekitar ada jantung dan paru-paru masih menempel. Cuma tangan, kaki tidak ada. Lalu Pak Udin untuk di Kalimantan itu tinggal berapa tahun Kalau selama untuk tinggal di Kalimantan itu selama saya tugas saja mas. Tugas saya kan paling lama itu 3 minggu. 3 minggu dan setelah selesai saya itu pindah ke pulau lain. Karena cuma untuk menanam pohon-pohon dan buah-buahan, bibit buah. Di sana itu saya tanam jambu itu atau pohon pisang, pepaya, dan itu pun harus punya izin dari pihak perhutanan mas. Oh, jadi bukan umumnya kita kenal itu sawit Sawit itu enggak, itu kita kan di dalam hutan mas. di dalam hutan Sawit malah ya. itu Artinya nggak membabat hutan enggak ya. apa-apa, kita hanya tempat membagi untuk makanan hewan-hewan di sana mas. Oh, Seperti untuk itu. makanan hewan Nah, apa itu? kayak ya kayak orang buah kan tahu sendiri mas, pepaya kayak mungkin kalau ada kayak burung sama makan pepaya, dan kalau pisang nanti ada kera atau monyet bisa makan itu. Tapi untuk menanamnya itu mungkin berbuahnya itu lebih dari 10 tahun mas. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu kita menanam dalam hutan buah-buahan untuk bahan makanan Hewan punya yang hewan-hewan di dilindungi. dalam hutan yang dilindungi mas. Kalau itu berarti perusahaan swasta atau pemerintahan? Itu kalau saya itu masih usaha swasta mas. Oh, swasta, Swasta tapi yang peduli konservasi. konservasinya. Betul. Lalu kalau setelah itu apalagi yang mengalami kejadian di Kalimantan? Ya setelah kejadian hal mistis seperti yang itu saya mengalami cuma di, diperlihatkan hewan-hewan buas misalnya seperti ya ular yang biasa, ular ular dan mungkin ada kayak kelinci itu masih ada mas. Apa itu? Kelinci. Kelinci terenggiling landak itu mas. Kalau ular itu benar tidak di itu Kalimantan itu besar? itu kalau di Kalimantan yang besar itu biasanya di sungai mas. Kata mas penduduk di sungai itu banyak, mungkin besarnya itu berdiameter lebih dari 50 cm mas. Diameternya Nah, 50 cm, panjangnya panjangnya mungkin lebih dari 10 meter mas. 10 meter ya. Nah, itu mungkin saya bisa kayak anaconda itu mas, atau Betul. buah itu Iya. misalnya seperti itu. Nah, tapi itu pun tidak memperlihatkan ke penduduk kadang, karena setelah dia di dalam hutan makan biasanya ular itu paling dia itu berhenti dan tidak mau bergerak mas. Begitu. Kalau rasa-rasanya betah tidak Pak Gus, Pak Udin di Kalimantan selama itu? Ya waktu di dalam hutan itu di Kalimantan itu saya betah mas. Karena ya sangat senang di sana mas, penduduknya ramah-ramah. Penduduk Ramah-ramah. Kalimantan itu ramah-ramah sekali. Yang jadi kendala apa berarti kalau selama di Kalimantan itu betah tentu ada kendala, Ya hambatan. kendalanya cuma jauh dari keluarga, dan mungkin di dalam hutan itu kita nggak bisa keluar kemana-mana mas, dalam tugas dalam hutan. Nah, dalam hutan itu kalau kita amati dan kita rasakan itu sangat menyenangkan mas, karena bisa bersatu dengan alam mas. Alamnya sangat indah di Kalimantan mas. Contohnya masih tinggi rimbun dan belum terjamak waktu itu mas. Tepatnya waktu itu Pak Udin di Kalimantan mana itu? Waktu itu saya di Pontianak mas. Di Kalimantan Utara ya. Ya. Kalau tadi baca sepintas tuh di Kalimantan Utara, Pontianak. Iya. Ya baik, mungkin untuk kali ini cukup dulu dari kisah Pak Udin di Pulau Kalimantan
dan semoga ini bisa menjadi menambah wawasan bagi kita semua.